Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Lindiawati, NIM 101 dari kelas Industri 4A2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses pengerjaan dari line balancing. Di sini sudah terdapat contoh dari line balancing itu sendiri, yaitu dengan aturan yang pertama, alokasikan pekerjaan ke stasiun 1, kemudian 2, dan selanjutnya secara berurutan ke stasiun 3. Pengalokasian pekerjaan ke stasiun 3 untuk menjamin prioritas urutan atau precedence tetap berlangsung dan total waktu per stasiun kerja lebih sedikit atau sama dengan cycle time. Gunakan aturan berikut untuk melakukan pengalokasian pekerjaan. Aturan yang kedua yaitu ketika pekerjaan primer, maka alokasikan pekerjaan berdasarkan jumlah terbesar pekerjaan berikutnya atau berdasarkan dengan followers. Untuk aturan yang sekunder atau tie breaking, alokasikan pekerjaan berdasarkan waktu operasi selama. Lalu disediakan beberapa aturan pekerjaan di sini. Beberapa pekerjaan, yaitu pekerjaan A sampai pekerjaan H. Dan di sini juga terdapat tabel yang terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom pekerjaan, kolom followers, dan kolom dari waktu pekerjaan itu sendiri. Di sini ada kolom followers yang berarti pekerjaan yang mengikuti dari setiap elemen. Contohnya, misal dari elemen A. Elemen A ini terdapat beberapa pekerjaan yang mengikuti, yaitu pekerjaan B, pekerjaan D, pekerjaan E, pekerjaan F, pekerjaan G, dan pekerjaan H, sehingga total followersnya adalah 6. Begitu juga seterusnya sampai ke pekerjaan yang H, atau elemen pekerjaan H. Selanjutnya, untuk menentukan berapa stasiun kerja yang dibutuhkan dalam rangkaian pekerjaan ini, maka digunakan rumus total waktu produksi dibagi cycle time, maka ketemu untuk total waktu produksinya yaitu jumlah keseluruhan dari waktu dari setiap elemen pekerjaan dengan dibagi dengan cycle time. Cycle time-nya sudah ditentukan sebelumnya, yaitu pada slide slide 7 sudah ditentukan di slide 6. Nah, ini sudah ditentukan cycle time-nya ketemu 4,2 menit per unit. Nah, ini caranya yaitu waktu produksi per periode atau biasa disebut dengan throughput rate dibagi dengan output yang dibutuhkan per periodenya. Nah, ini sudah ditentukan sebelumnya ketemu 4,2 menit per unitnya. Sehingga didapatkan stasiun kerjanya yaitu 11,35 dibagi 4,2 ketemu 2,7, sehingga terdapat 3 stasiun kerja yang terbagi menjadi stasiun 1 diisi oleh pekerjaan A, B, dan G. A, B, dan G ini stasiun 1. Lalu stasiun 2 itu C. Stasiun 3-nya D, E, F, dan H. Alasan kenapa H ikut stasiun 3 itu karena H itu bisa masuk ke A, bisa juga dimasukkan ke C. Artinya kalau kita mengerjakan pekerjaan A, itu kita harus melalui H. Dan juga ketika melakukan pekerjaan C lewat dari awalnya kita dari C, itu kita juga akan berujung di pekerjaan H. Terus sedangkan kalau A, B, dan G ini masuk ke stasiun 1, B masuk ke stasiun 1, karena B ini tidak bercabang lagi, dia hanya 1. Dan setelah pekerjaan B langsung ke pekerjaan G. Sedangkan kalau pekerjaan D ini masuk stasiun 2, karena D ini bisa mencakup dua pekerjaan, yaitu bisa dari pekerjaan A dan bisa dari pekerjaan C. Seperti itu. Sehingga dituliskan seperti ini.
Lalu, nah, setelah kita menentukan banyaknya stasiun yang dibutuhkan dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan, itu kita menentukan idle time atau waktu menunggunya. Nah, di sini untuk waktu menunggu di pekerjaan A itu dapat ditentukan dengan nilai cycle time dikurangi dengan waktu pekerjaan yang dibutuhkan di pekerjaan A. Maksudnya waktu proses produksinya di pekerjaan A itu berapa. Nah, di sini didapatkan 4,2 dikurangi 2 sama dengan 2,2. Akan tetapi, untuk menentukan idle time, itu kita juga bisa menggunakan waktu total di stasiun 1, sehingga lebih cepat. Maka, karena stasiun 1 itu meliputi pekerjaan A, B, dan G, maka untuk menentukan total idle time atau waktu menunggu pada stasiun kerja 1 itu dapat menggunakan cara 4,2 dikurangi total waktu dari proses pekerjaan A, B, dan G dengan dikurangi oleh cycle time-nya itu sendiri. Dan didapatkan total dari waktu pekerjaan A, B, dan G itu adalah 4. Didapatkan dari waktu pekerjaan A ditambah waktu pekerjaan B ditambah waktu pekerjaan G, sehingga didapatkan nilai 4 menit. Dikurangi dengan cycle time 4,2, sehingga idle time di stasiun kerja 1 adalah 0,2 menit. Selanjutnya ke stasiun 2. Karena stasiun 2 ini hanya meliputi pekerjaan C, maka untuk menentukan waktu idle atau waktu menunggunya itu tidak perlu waktu total karena hanya satu saja, sehingga hanya mengurangi 4,2 dikurangi dengan waktu pekerjaan dari C, yaitu 3,25, sehingga didapatkan nilai idle time-nya 0,95 menit. Untuk di stasiun 3, sama seperti di stasiun 1, di stasiun 3 ini multiple. Jadi, bisa menentukan total idle time-nya. Karena di stasiun 3 ini meliputi pekerjaan D, pekerjaan E, pekerjaan F, dan pekerjaan H. Sehingga waktu total idle time di stasiun kerja 3 yaitu 4,2 ini didapatkan dari cycle time dikurangi dengan total pekerjaan atau waktu proses produksi di stasiun 3 yaitu 1,2 pekerjaan D ditambah 0,5 pekerjaan E ditambah 1 pekerjaan F dan ditambahkan 1,4 pekerjaan H, sehingga didapatkan total waktunya adalah 4,1 dan didapatkan nilai idle time dari stasiun kerja 3 adalah 0,1 menit. Dan dapat diringkas menjadi seperti pada slide nah ini slide nomor 17. Nah, didapatkan seperti ini. Ini idle time-nya Nah, ini seperti slide 18. Nah, ini rangkumannya. Untuk di slide sebelumnya itu menghitungnya satu-satu, jadi tidak menggunakan nilai kumulatif dari waktu pekerjaan yang terdapat di stasiun. Seperti contoh untuk stasiun 3 misalkan saja, awalnya kan 4,2 dikurangi cycle time-nya dikurangi dengan waktu pekerjaan di D 1,2 ketemu 3. Lalu karena stasiun 3 ini meliputi E, F, dan H, maka dilanjutkan ke pekerjaan E. Pekerjaan E 3 ini didapat dari mana? 3 itu didapat dari idle time yang dilakukan di pekerjaan D dikurangi dengan waktu proses di E yaitu 0,5 ketemu 2,5, seterusnya begitu sampai di pekerjaan H atau pekerjaan yang terakhir yang masuk dalam stasiun tersebut. Nah, sama seperti tadi atau bisa juga menggunakan cara yang saya tunjukkan seperti tadi, itu menggunakan waktu kumulatif. Nah, ini ya seperti ini.
Ringkasannya ada di slide nomor 18. Nah, di sini terdapat pertanyaan setelah ketemu ide dari masing-masing stasiun kerja. Di sini ada pertanyaan, stasiun mana yang merupakan bottleneck? Bottleneck itu apa sih? Bottleneck itu titik kemacetan atau penumpukan pekerjaan yang ada di suatu sistem produksi. Jadi misalkan saja terdapat 4 stasiun kerja. Nah, 4 stasiun kerja ini ternyata ada satu stasiun yang pekerjaannya itu menumpuk di sana. Jadi maksudnya itu pembagian pekerjaan dari setiap elemen kerja itu tidak merata. Nah, hubungannya untuk menentukan stasiun mana yang mengalami bottleneck itu kita dapat menentukan dengan waktu idle terbesar. Ketika waktu idlenya terbesar atau paling besar dari beberapa stasiun kerja yang ada, maka stasiun tersebut bisa dikatakan bottleneck atau mengalami titik kemacetan atau penumpukan pekerjaan. Nah, dari 3 stasiun kerja yang memiliki nilai idle berbeda ini, didapatkan nilai idle yang terbesar adalah stasiun 2. Stasiun 2 dengan nilai idle adalah 0,95. Ini waktu idle terbesar. Maka di bottleneck-nya itu ada di stasiun 2 karena nilai idle-nya terbesar itu tadi. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan cycle time effective. Nah, cycle time effective artinya target produksi besar dengan mengurangi waktu kerja atau proses sedangkan produktivitas meningkat. Maksudnya, ketika kita sudah membuat sebuah cycle time atau memperhitungkan waktu pekerjaan, pembagian pekerjaan dari setiap elemen-elemen kerja dan stasiun kerja dengan baik, maka itu bisa berpengaruh terhadap proses produksi dan jumlah unit produksi yang kita buat dalam perharinya. Sehingga kalau misalkan cycle time-nya efektif atau baik, maka dapat dikatakan produktivitas dari pekerjaan itu sendiri akan meningkat. Karena nilai item atau unit yang bisa dihasilkan itu jauh lebih tinggi dan produktivitasnya meningkat. Produktivitas meningkat ini artinya waktu kerjanya itu berkurang. Waktu kerja dari pekerjanya berkurang, tapi produktivitasnya ini meningkat. Artinya idenya ini, waktu menganggurnya ini bisa semakin ditekan. Karena ketika suatu pekerjaan memiliki nilai idle yang terlalu tinggi atau waktu menganggur yang terlalu tinggi, maka itu berarti produktivitasnya sudah bisa dikatakan rendah. Seperti itu. Apa lagi? Ini hubungan antara bottleneck dengan metode line balancing. Nah, di sini kan diketahui ide bottleneck-nya ada di stasiun 2. Nah, tujuan dari line balancing itu sendiri itu untuk menghilangkan dari bottleneck ini sendiri. Untuk menghilangkan bottleneck-nya sehingga idenya ini dapat dikurangi, dapat ditekan sehingga meningkatkan produktivitas yang dimaksud di cycle time effective ini tadi. Oke. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi perhitungan line balancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.